Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ulangan pasal 8 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup haruslah bersyukur. Sebenarnya banyak hal yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami yang menurut kita sebuah mujizat atau hal mustahil. Mungkin berhubungan dengan kesehatan, keuangan, rumah tangga, keturunan, atau pekerjaan. Yang menurut kita itu adalah hal-hal yang besar. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, itu bisa saja terjadi. Tetapi apa yang akan kita lakukan dengan rasa syukur itu? Apa yang akan terjadi dalam diri kita berikutnya dengan rasa syukur itu? Apakah cukup dengan rasa syukur saja? Atau jangan-jangan kita mengucapkan rasa syukur itu pun hanya sebentar. Setelah sekian lama kehidupan kita kembali seperti biasanya. Tetapi sejujurnya tidak hanya hal besar yang membuat kita bersyukur. Mungkin jika kita melihat jauh lebih dalam, hal-hal kecil pun akan membuat kita bersuka cita. Karena sebenarnya di dalam hal-hal kecil itu pun Tuhan sedang memberikan pertolongan penyertaannya kepada kita. Karena mungkin ada saja orang yang patokan bersyukurnya itu harus hal yang menurut dia besar. Hal yang menurut dia mujizat ataupun di luar akal manusia. Tetapi mungkin bagi orang lain yang kita rasakan sekarang ini adalah sebuah mimpi yang sangat indah. Mungkin ada orang yang memiliki mobil, tetapi dia melihat orang lain yang memiliki pesawat. Aku ingin memiliki pesawat. Ada orang yang memiliki pesawat, dia melihat jauh lagi, aku ingin memiliki sebuah pulau. Tetapi jangan-jangan hal yang ada di depan kita, hal yang menurut kita sesuatu yang biasa saja, jangan-jangan itu adalah mimpi orang lain, keinginan orang lain memiliki apa yang kita miliki sekarang ini. Oleh karena itu, mungkin ketika kita katakan keuanganku terlalu kecil, keuanganku kurang, mungkin bukan keuangan yang kurang, tetapi gaya hidup yang harus kita turunkan sehingga kita mampu bersyukur dalam segala hal. Rumahku ini terlalu kecil, aku ingin yang lebih besar. Jangan-jangan bukan rumah itu yang harus dibesarkan, tetapi hati kita yang harus direndahkan. Sehingga kita mampu bersyukur dalam segala hal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah hidup kita memang harus tetap bersyukur. Tetapi dalam hal bersyukur pun kita harus hati-hati agar jangan dengan kata-kata ucapan syukur kita malah membuat orang sakit hati atau malah semakin meninggikan diri. Di bulan Januari ini kita berduka dengan keluarga kita yang kecelakaan. Mereka jatuh dari pesawat. Ada yang selamat. Kita bersyukur. Tetapi jangan sampai muncul kalimat atau perkataan seperti ini. Terima kasih Tuhan. Ini adalah bukti Engkau masih sayang kepadaku. Hati-hati dengan mengatakan terima kasih Tuhan. Engkau menyertaiku, memberikan nyawa kepadaku. Dengan kata lain kita mau mengatakan seakan-akan Tuhan tidak mengasihi mereka. Dalam Lukas 13, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada depannya, jangan berpikir bahwa ketika orang Galilea mendapat penderitaan, hidupnya lebih malang daripadamu. Jangan mengira mereka yang mati dalam kecelakaan, mereka yang meninggal, itu adalah karena dosa mereka banyak.
Jangan berpikir seperti itu. Bersyukurlah tanpa harus merendahkan orang lain. Bersukacitalah tanpa harus menghina orang lain. Bersyukurlah karena Tuhan ada untuk kita, ada untuk mereka, ada untuk semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini adalah teguran ataupun ajakan kepada bangsa Israel bahwa mereka sudah dibawa Tuhan selama 40 tahun dalam perjalanan memasuki tanah yang indah. Diingatkan agar mereka tetap setia kepada Tuhan, agar mereka tetap mengingat apa yang terjadi itu adalah karena pertolongan Tuhan. Mungkin kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, sepertinya tidak ada hal yang indah. Lebih banyak hal yang menyakitkan. Perjalanan di bawah terik matahari, Tuhan memberikan pertolongan. Mereka kelaparan, Tuhan memberikan manna, burung puyuh, hanya makanan yang sederhana. Bagi kita mungkin itu makanan yang sederhana, tetapi alasan kita bersyukur kepada Tuhan adalah bukan hanya karena apa yang terjadi pada saat ini, tetapi apa yang Tuhan rancangkan hari esok. Sehingga ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti kita boleh mengatakan Tuhan itu tidak baik. Ketika Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, bukan berarti kita boleh mengatakan Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Jangan-jangan rancangan Tuhan berbeda. Rencana Tuhan itu jauh lebih indah. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel adalah rancangan yang indah, yang mungkin belum bisa dilihat oleh mata, tapi bisa kita terima dengan iman. Demikian juga kehidupan kita. Jangan hanya bersyukur karena apa yang kita terima, tetapi bersyukurlah karena Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang jauh lebih indah bagi kita yang selalu setia kepadanya. Bersyukurlah karena Tuhan ada untuk kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Kau memberkati menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan dalam rasa syukur kami tetap memuji-Mu, kami tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.